Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayakba pertama, NIM 32191188 akan menjelaskan tentang materi ekonomi mikro syariah. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi syariah. Nah, ekonomi itu secara bahasa yaitu artinya tata laksana rumah tangga yang sesudah itu melalui masa yang sangat panjang. Berolah ekonomi itu mendapatkan bentuk serta definisi yang mantap seperti sekarang ini. Nah, ada masalah utama dari setiap persoalan ekonomi adalah masalah pemilihan di antara alternatif yang menggunakan sesuatu barang dalam kamus ekonomi. Nah, definisi ekonomi ini juga adalah tentang produksi, distribusi, dan konsumsi, dan kekayaan di masyarakat dunia. Ekonomi syariah ini artinya dapat didefinisikan suatu cabang ilmu yang dimana berupa dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ekonomi syariah ini dibangun atas dasar agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari agama Islam. Sebagai agama Islam itu, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Adapun yang kedua, teori kerangka ekonomi mikro syariah. Yang pertama, kelahiran ilmu ekonomi. Nah, kelahiran ekonomi ini bagaimana masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka dalam komoditi yang berharga dan mendistribusikannya. Dengan kata lain, ilmu ekonomi ini muncul karena keinginan manusia relatif tidak terbatas, sedangkan sumber daya itu adanya sangat terbatas juga. Nah, jadi dituntutlah. Yang kedua, teori dasar konsumsi. Teori dasar konsumsi ini adalah sebagai utilitas dari sikap rasionalis manusia terhadap perdagangan. Manusia berpikir secara rasional tentu adanya manfaat dari biaya tersebut dan mengambil keputusan dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan mempertimbangkan apakah barang tersebut dapat memberikan kepuasan mereka atau tidak. Nah, dapat dilihat dari konsumsi barang atau jasanya. Yang ketiga itu teori dasar produksi. Nah, dalam produksi ada beberapa input, yaitu sumber daya alam, yaitu tanah, air, bahan baku, dan lain-lain. Itu dibutuhkan sumber daya manusianya, yaitu adalah kerja. Dan itu akan menciptakan sebuah kepuasan dalam konsumen. Dan bagian juga, maka teman produk dari setiap unit yang dilakukan tadi itu akan menurun. Walaupun menurun, itu produk akan memastikan itu harus berusaha bertambah. Yang ke poin selanjutnya, rancangan bangun ekonomi syariah. Nah, rancangan bangun ini adalah sebuah pembuatan ataupun sketsa yang dimana dalam satu kesatuan yang utuh yang berfungsi. Nah, rancangan bangun juga ini merupakan kegiatan dari hasil analisa. Pada dasarnya, mendirikan suatu bangunan itu dimulai dari meletakkan pondasi yang kuat dan dibangun dengan lantai dasar, dengan atap, dan dengan tiang-tiang sebagai penyangga. Nah, bisa dicontohkan dalam bentuk rumah. Dan bentuk rumah tentu sangat kompleks di dalamnya. Nah, dengan kompleks di dalamnya itu akan membentuk kokoh dalam satu bangunan tersebut. Nah, adapun bagiannya itu yang pertama adalah akidah, adil, nubuah, khilafah, dan ma'ad. Yang pertama adalah akidah, tauhid. Nah, keimanan itu dilihat dari tauhidnya, yang dimana syahadatnya, yang memperhatikan betapa pentingnya tauhid dalam setiap insan. Oleh karena itu, setiap ekonomi manusia itu harus didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, setiap tindakan yang menyimpang dari syariat akan dilarang, sebab dapat menimbulkan kemudaratan bagi kehidupan manusia, baik bagi individu sendiri maupun yang lainnya. Yang kedua, nilai keadilan merupakan nilai yang sangat penting dibanding selain akidah dalam kehidupan ekonomi mikro Islam, yang dimana diatur dalam bahwasanya keadilan itu ada keseimbangan. Nah, definisi ini maksudnya adalah sikap tidak berbuat zalim ataupun pula dizalimi. Yang kedua, sifat kenabian atau nubuah yang terdiri dari sidik, amanah, tabligh, patanah, yang dimana itu adalah sifat-sifat dari Nabi Muhammad yang sangat berpengaruh dan juga sangat berpengaruh dalam ekonomi mikro Islam, yang dimana dalam bisnis yang digeluti oleh Nabi Muhammad itu berkembang dan maju sesuai dengan syariat Islam. Nah, di samping itu, di dalam diri Rasulullah, sifat lain itu perlu diteladani, yaitu keberanian mampu mengambil keputusan, pandai dalam menganalisis, dan cepat tanggap dengan segala perubahan yang terjadi di bidang ekonomi. Yang keempat, nilai khilafah atau pemerintah. Nilai khilafah ini artinya
mempertanggungjawabkan sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta ini. Manusia diciptakan untuk menjadi khilafah di muka bumi, yang menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta ini. Pada prinsipnya, manusia itu mampu menjalankan tugas sebagai khalifah. Ada beberapa alasan yang mendukung. Di antaranya dijelaskan bahwa Allah tidak memberatkan manusia sesuatu hal dengan kesanggupannya. Yang kelima, keuntungan atau ma'ad. Dan keuntungan sini adalah keuntungan yang diperbolehkan dalam Islam. Sebenarnya keuntungan itu diperbolehkan dalam Islam, tetapi keuntungan dalam Islam itu tidak berlebihan, dan bahkan keuntungan ini dianjurkan dalam mengambil keuntungan gitu, tapi tidak boleh secara berlebihan, apalagi sampai merugikan orang banyak, seperti melakukan penimbunan untuk menciptakan kelangkaan barang, mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Adapun poin terakhir, pelaku ekonomi mikro syariah. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda tentunya. Keberadaan ekonomi mendapatkan hal yang sangat penting di dalam kehidupan individu, sosial, maupun bernegara. Hal ini dipastikan bahwasanya ketidakmampuan berekonomi sangat sulit melaksanakan ritual keagamaan seperti zakat, haji, dan sedekah. Nah, keberhasilan ini pada kekayaan yang dimiliki, sehingga seseorang dinilai berhasil apabila ekonominya bagus. Begitu juga dengan negara. Negara dapat disegani apabila ekonominya kuat meskipun negara itu kecil. Nah, itu sesuai dengan hadis yang sekiranya artinya sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya, dan lain sebagainya. Nah, dalam pelaku ekonomi mikro ini menyebar seluruh pelosok Nusantara dan negara. Umumnya mereka yang jauh dari perkotaan. Jarak yang jauh ekonomi dari pusat perkotaan ini sangat memungkinkan akan semakin minim informasi pengetahuan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi mikro mereka. Nah, pelaku ekonomi mikro ini bahwasanya mereka yang melakukan kegiatan sesuai dengan syariat, melakukan kegiatan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikat kuat tauhid, dan bagi mereka yang senantiasa menjalankan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah dan menjauhi larangannya, dan meneladani suri tauladan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bagian aspek ekonomi mikro syariah. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.